Gimana Prof tanggapannya terkait? Bagus, ini film yang film sebenarnya dokumenter tapi sangat bisa dinikmati untuk menggali ingatan-ingatan kita secara kolektif. Bangsa ini punya masalah yang besar, yaitu terjadinya tragedi tahun 65. Tahun 65 itu disebut G30S, tapi juga disebut Gestok. G30 itu gerakan 30 September yang menganggap PKI memberontak, lalu Gestok itu gerakan 1 Oktober yang menganggap bahwa sebenarnya itu gerakan ya bukan PKI yang memberontak gitu. Kalau menurut Gestok itu gerakan pimpinan PKI yang keblinger dan pimpinan Angkatan Darat keblinger waktu itu. Tapi apapun itu sudah terjadi dan korbannya manusia yang pandai-pandai yang disekolahkan dulu tapi tidak bisa pulang karena kebijakan rejim baru yang pada saat itu ya dapat dikatakan membabi buta. Orang yang tidak terlibat apa-apa tidak boleh pulang, yang tidak terlibat apa-apa dibantai juga di seluruh Indonesia itu banyak. Tapi memang peristiwa sebelumnya terjadi peristiwa saling bantai sebelum tahun 65 itu. Nah, apa yang bisa dipelajari dari sini? Kita begini, jangan sampai mengulangi lagi pengalaman yang pahit itu. Mari negara ini kita jaga bersama-sama melalui satu pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Yaitu kuncinya. Ya, membangun negara itu bersama apapun siapapun yang berkuasa dan apapun pandangan rakyatnya yang berbeda. Itu jangan sampai terjadi saling bunuh dan mengusir dan melarang rakyatnya pulang. Jangan sampai, karena negara ini didirikan untuk kemanusiaan, dan kemanusiaan itu siapa sih? Rakyat. Manusia itu, rakyat itu ya manusia. Oleh sebab itu harus melindungi manusia. Nah, bagus ini film ini, mudah-mudahan bisa disusul dengan film-film yang lain yang akan mengingatkan setiap pemerintah yang tampil ke pucuk pimpinan atau ke sebuah rezim gitu bisa berhati-hati menjaga rakyat dan negara Indonesia ini sebagai negara yang sangat indah, karunia Tuhan yang Maha Esa. Prof, tapi Satgas penyelesaian HAM non-yudisial itu direkomendasikan oleh Prof sebelum mundur sebagai Menko untuk dilanjutkan kembali nggak sih di pemerintahan selanjutnya? Kepresnya masih berlaku sampai sekarang, dan sebenarnya Kepres itu berlaku tidak terbatas waktu, karena Kepres itu memerintahkan agar semua pelanggaran HAM berat itu korbannya ini segera disantuni semua, dan itu saya kira bagus lah, siapapun pemerintahnya begitu. Prof, terkait dengan ada usulan pembentukan koalisi besar di mana pemerintahan yang baru nanti lebih banyak dirangkul untuk berada di dalam pemerintahan, sementara kan kalau negara demokrasi tetap perlu ada oposisi sebagai penyeimbang. Pandangan Prof sendiri seperti apa kalau ke depan akan seperti itu kejadiannya, Prof? Ya, nanti terserah lah ya pemerintah yang baru nanti. Tapi ya sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi ya, cuma membuat mayoritas yang sistemik gitu. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak, nanti sambil diskusi menunggu perkembangan. Prof, jelang pengumuman katanya Pak Jokowi yang jadi ketuanya gimana Pak? Gugatan ke MK gimana Prof? Jelang kamera Prof, jelang pengumuman KPU mengatakan sudah menyiapkan 35 sampai 36 pengacara. Kalau dari 03 seperti apa Prof? Kamera Prof. Ya sudah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03 Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame ya. Tapi banyak juga ya, kita suruh ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK ya. Apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang. Saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, enggak ikut memutus karena apa, konflik kepentingan saya enggak ada. Oke. Tapi apakah Prof juga merasakan mungkin ada batasan karena putusan sengketanya ini harus diputuskan dalam 14 hari kerja, sementara baru kali ini kita akan mengalami gugatan Pilpres itu ada 2, tidak satu seperti pemilu sebelumnya, Prof. Prof, kiri Prof. Enggak, menurut saya enggak ada masalah ya, itu kan soal teknis saja 14 hari. Kan sebenarnya pokok-pokok masalahnya sama kan, cuma tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu kan. Tapi pokok masalahnya kan itu. Jadi dugaan kesalahan KPU di dalam
menyelenggarakan dan membuat keputusan-keputusan. Kan masalahnya sama 1 dan 3. Itu petitumnya itu nanti yang diajukan ya Prof? Ya, yang saya baca di media gitu. Kalau yang saya ya itu, tapi yang satu enggak tahu ya. Prof, susah nggak Prof untuk membuktikan kejahatan yang sistematis dalam pemilu 2024 nanti? Oh, dia biar pengadilan kalau itu ya. Terima kasih. Sana ya. Prof, katanya Pak Jokowi